وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال sebagaimana firman Allah. Betul kan? Apa? Kau cakap kasih kuat, jangan cakap macam perempuan. Rasulullah ditanya di situ. Nah, jangan kasih masa itu tercari-cari saja. Wa ba'du, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang mukmin dan orang munafik. Baginda menjawab, orang mukmin kegemarannya adalah salat dan puasa. Sedangkan orang munafik kegemarannya adalah makan dan minum seperti binatang, serta meninggalkan ibadat dan salat. Itu sudah kan? Orang mukmin di situ. Orang mukmin menyibukkan diri dengan sedekah dan memohon ampunan. Sedangkan orang munafik menyibukkan diri dengan ketamakan dan angan-angan. Orang mukmin tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain, melainkan mengharap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang munafik berharap kepada setiap orang, tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin mengutamakan agamanya daripada hartanya. Sedangkan orang munafik mengutamakan hartanya daripada agamanya. Orang mukmin merasa tenteram kepada setiap orang. Orang mukmin merasa tenteram kepada setiap orang kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang munafik takut kepada setiap orang kecuali kepada Allah. Orang mukmin berbuat baik dan menangis. Sedangkan orang munafik berbuat jahat dan tertawa. Orang mukmin menyukai kesendirian dan pengasingan diri. Sedangkan orang munafik menyukai pergaulan dan keramaian. Orang mukmin bercucuk tanam dan takut akan kerosakan. Sedangkan orang munafik mencabut tanaman dan mengharapkan tuaian. Orang mukmin memerintah dan melarang berdasarkan agama serta melakukan perbaikan. Sedangkan orang munafik memerintah dan melarang kerana mengharap kedudukan dan membuat kerosakan. Bahkan ia memerintahkan kemungkaran dan mencegah kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, nasullaha fanasiyahum, innal munafiqina humul fasiqun. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم
wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, setengahnya adalah sama dengan setengah yang lain. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, yakni bakhil. Mereka telah melupakan, yakni tidak menghiraukan perintah Allah. Dan Allah juga melupakan, yakni tidak menghiraukan mereka. Sesungguhnya, orang-orang munafik itu, mereka lah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan, serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu menjadi balasan mereka. Dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab seksa yang kekal. Surah At-Taubah ayat 67-68. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam. Surah An-Nisa ayat 140. Mereka mati dalam kekufuran dan kemunafikan. Didahulukan penyebutan orang-orang munafik kerana mereka lebih jahat daripada orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat kembali mereka semua adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali dari yakni lapisan-lapisan dalam neraka. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat siapapun yang boleh menolong mereka. Surah An-Nisa ayat 145. Secara etimologi, kata munafik diambil dari kata nafiqa, diambil daripada kata nafiqa al-yarbu, yakni sarang tikus. Ada yang mengatakan bahawa sarang tikus mempunyai dua buah lubang. Yang satu disebut nafi'a dan yang lain disebut qasiya. Tikus itu akan menampakkan diri pada lubang yang satu dan keluar dari lubang yang lain. Oleh kerana itu, orang munafik disebut munafik kerana ia menampakkan diri sebagai muslim tetapi keluar dari Islam menuju kekufuran. Dalam hadis disebutkan, perumpamaan orang munafik adalah seperti kambing yang nampak di antara dua kumpulan. Kadang-kadang ia bergabung dengan kumpulan yang satu dan sesekali bergabung dengan kumpulan yang lain. Ia tidak menetap pada satu kumpulan kerana orang munafik itu asing dan bukan bahagian daripada kumpulan itu. Demikian juga orang munafik tidak menetap bersama kaum muslim secara keseluruhan dan tidak pula bersama orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka yang memiliki 7 buah pintu. Sebagaimana firman-Nya, Jahannam itu memiliki 7 buah pintu. Surah Al-Hijr ayat 44. Daripada besi yang dicap kata laknat. Permukaannya dibuat dari tembaga dan bahagian dalamnya dibuat dari timah. Di dasarnya tercetak seksaan dan di atasnya tercetak kemurkaan. Lantainya dibuat dari tembaga, kaca, besi dan timah. Di atas, di bawah, di sebelah kiri dan di sebelah kanan penghuninya terdapat api. Sebahagian lantainya berada di atas sebahagian yang lain. Bahagian dasarnya disediakan untuk orang munafik. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Jibril, jelaskanlah kepadaku neraka dan panasnya." Jibril alaihissalam lalu menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyalakannya selama 1000 tahun hingga merah menyala. Kemudian dia menyalakannya lagi selama 1000 tahun hingga memutih nyalanya. Lantas
dia menyalakannya lagi hingga menghitam nyalanya, iaitu hitam kelam. Demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran sebagai nabi, kalau pakaian seseorang penghuni neraka itu ditunjukkan kepada para penghuni bumi, nescaya mereka semua mati. Kalau ditimba minumannya lalu dituangkan pada air di bumi semuanya, nescaya mati orang yang meminumnya. Di neraka terdapat rantai seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya. Rantai yang panjang 70 hasta. Surah Al-Haqqah ayat 32. Setiap hasta panjangnya dari barat ke timur. Kalau sehasta dari rantai itu diletakkan di atas gunung di dunia, nescaya gunung itu hancur. Kalau seseorang dimasukkan ke dalam neraka lalu dikeluarkan darinya, nescaya semua penghuni bumi mati kerana bau busuknya. Nabi Muhammad SAW berkata lagi kepada Jibril, wahai Jibril alaihissalam, terangkan kepadaku pintu-pintu Jahannam. Apakah pintu-pintu itu seperti pintu-pintu rumah kami? Jibril menjawab, benar ya Rasulullah. Tetapi permukaan sebahagiannya lebih rendah daripada permukaan yang lain. Jarak dari satu pintu ke pintu yang lain adalah sejauh perjalanan 70 tahun. Setiap satu pintu lebih panas 70 kali daripada pintu berikutnya. Nabi Muhammad SAW pun menanyakan penghuni setiap pintu ini. Lantas Jibril menjawab, yang paling bawah dihuni oleh orang-orang munafik, dinamakan Hawiyah, Al-Hawiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik itu yakni ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Surah An-Nisa ayat 145. Pintu kedua dihuni oleh orang-orang musyrik, dinamakan Al-Jahim. Pintu ketiga dihuni oleh para penyembah bintang ataupun as-sa'ibun, dinamakan Saqar. Pintu keempat dihuni oleh iblis, laknat atasnya, dan para pengikutnya dari para penganut ajaran Majusi, dinamakan Lazza. Pintu kelima dihuni oleh orang-orang Yahudi, dinamakan Hutamah. Pintu keenam dihuni oleh orang-orang Nasrani dan dinamakan As-Sa'ir. Kemudian Jibril alaihissalam diam. Rasulullah SAW bertanya, mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku tentang penghuni pintu ketujuh? Wahai Muhammad, anda tidak bertanyakan kepadaku hal itu, jawab Jibril. Beritahulah hal itu kepadaku, pinta Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril berkata, di situ adalah tempat orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar di antara umatmu, umat anda. Mereka mati tanpa sempat bertaubat. Diriwayatkan bahawa ketika turun ayat, tidak ada seorang pun dari kamu melainkan datang ke neraka itu. Surah Maryam ayat 71. Nabi Muhammad SAW sangat cemas tentang umatnya. Baginda menangis tersedu-sedu. Orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala serta mengenali kekuasaan dan keperkasaannya akan merasa takut kepada neraka. Baginda menangisi dirinya dan kelalaiannya sebelum melihat kesengsaraan. Baginda melihat sendiri ngeri, baginda melihat sendiri negeri yang menakutkan ini sebelum tabir-tabir dibuka. Baginda menghadap kepada zat yang maha pemberi seksaan lagi maha perkasa dan diperintahkan pergi melihat neraka. Betapa banyak orang tua di neraka itu yang berseru, "Oh masa tuaku." Betapa banyak anak muda di neraka itu yang berseru, "Oh masa mudaku." Betapa banyak perempuan di neraka itu yang berseru, "Oh betapa tercelanya diriku." Lalu baginda mengoyak kedua tabirnya. Nampaklah wajah dan tubuh mereka yang sudah menghitam. Tulang punggung mereka remuk,
yang tua tidak berwibawa, yang muda tidak punya rasa kasih sayang, dan yang perempuan tidak berpakaian. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka dan dari setiap perbuatan yang mendekatkan kami kepada neraka. Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang benar dengan rahmat-Mu. Duhai yang maha mulia, duhai yang maha pengampun, ya Allah, tutuplah aurat kami, hilangkanlah kecemasan kami, dan kurangkan ketergelinciran kami. Janganlah Engkau nampakkan aib kami di hadapan-Mu, duhai yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Salawat dan salam buat junjungan kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Okey, saja Walid baca kasih banyak ya. Kerana kebanyakannya dalam bab ini ataupun dalam topik ini adalah peringatan-peringatan. Adapun tazkirah-tazkirah yang menjurus kepada topik yang kita sedang bincang, dan pencerahannya adalah satu-satunya yang akan menyebabkan kita tidak sampai, ya kan? Ataupun lawan ya. Satu-satunya lawan kepada sifat taubat, ya. Satu-satunya lawan kepada sifat taubat, satu-satunya lawan kepada hub, ishq dan zikr, ya, adalah kemunafikan. Ya. Nah, kita tunjuk sudah ya, itu hari kita tunjuk sudah strukturnya. Nah, dalam arti kata yang mudah, jika kita tidak menjadi orang-orang yang tawabin, nah kita menjadi munafiqin. Begitu saja. Ya. Sekiranya kita tidak menjadi orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bertaubat, dan daripada taubat itu akan memunculkan tiga hal ya, yaitu hub, ishq dan zikr. Nah, itu bacaan begitu. Kalau kita baca terbalik pun boleh juga, kan? Kiranya kita tidak termasuk dalam orang-orang tawabin, orang-orang yang bertaubat, dan tidaklah memunculkan kepada kita sifat zikr, ishq dan hub. Nah, ini menjadikan kita apa? Kalau tidak demikian, menjadikan kita orang-orang yang munafik. Paham tak? Jadi kita sudah mendapat penjelasan sudah bahwa orang mukmin yang mendahului sifat rohaniahnya adalah taubat. Jelas ya? Nah, dasar kita 9 sifat rohaniah mukmin, 9 sifat rohaniah orang yang beriman. Kepalanya apa? Kepala dari 9 sifat itu apa, Sofia? Taubat. Jelas ya? Jadi jika tidak ada taubat, orang apa itu? Ya, yang ada taubat itu, nah apalagi sempurna 9 sifat itu, nah itu mukmin. Bacaan tunggalnya mukmin, bacaan jamaknya adalah mukminin, ya, al-mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman berarti terkeluar daripada keadaan-keadaan munafik, gitu kan? Nah, jika tidak mukminin, orang apa? Nah, jawaban kita dapat sudah. Maka itu kategorinya nanti menjadi orang munafik. Dan kita dibentangkan, kita dibentangkan secara panjang lebar, kita baca tadi, kita dibentangkan sudah apa yang akan terjadi kepada orang-orang munafik secara umum berdasarkan kepada Al-Quran. Ya, apa yang akan terjadi kepada orang-orang munafik? Nah, kita baca sudah Al-Quran surah At-Taubah ayat 67-68. Tidak perlu kepada huraian lagi sudah itu. Ya. Kerana tafsir ayat ini ditulis diperjelaskan maksudnya secara maudhu'i sudah. Ya, bukan literal lagi. Ya, bukan lafzi lagi, maudhu'i sudah itu. Nah, kita boleh faham langsung, boleh faham terus.
apa yang akan terjadi kepada orang-orang munafik. Nah, bukan kita melihat orang-orang berarti kita memandang orang lain, bukan. Orang-orang itu mungkin termasuk kita. Ya, itu yang paling penting untuk dilihat. Orang-orang yang kita sebutkan itu tadi mungkin termasuk kita. Justru tugas kita, peranan kita, tanggung jawab kita adalah membebaskan seluruh rohaniah dan jasmaniah kita daripada belenggu kemunafikan. Faham tak? Nah itu. Sehingga bagaimana kita mau membebaskan diri kita dari belenggu kemunafikan? Nah, pada dasar perbincangan kita adalah kembali kepada taubat. Taubat itu berarti, taubat itu berdiri di atas sifat sedar diri, betul kan? Nah itu. Berarti kita kembali kepada ilmu supaya kita sampai kepada sedar diri. Dan nantinya mengiringi sedar diri kita itu adalah taubat dan lain-lain. Ya kan? Paham gak, Jul? Nah begitu. Strukturnya begitu. Nah sehingga muncullah taubat kita itu nanti akan memunculkan kepada kita yang kita sebutkan sebagai zikr, yang kita sebutkan sebagai ishq, yang kita sebutkan sebagai hub. Nah inilah yang membawa kita kepada taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul secara sempurna. Nah itu struktur itu kita jelaskan sudah ya. Dan jika sebaliknya, nah nifak saja kita, munafik saja kita, ya, sedar atau tidak sedar, sesungguhnya kebanyakan manusia ya, yang tidak melazimkan dirinya dengan taubat akan berada pada kemunafikan. Nah itu, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita sebagai pencari ya, pencari kebenaran. Dan kita akan membawa kebenaran ini dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi surah At-Taubah ayat 67-68 itu adalah maksud yang jelas secara maudhu'i daripada firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan berlaku kepada si munafik di hari akhirat kelak. Kemudian datang lagi surah An-Nisa ayat 140. Nah, sama saja. Apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang munafik di hari akhirat kelak. Ya, itu penjelasan-penjelasannya. Nah, sebelum kita teruskan penjelasan-penjelasan ringkas ini, nah kita lihat dulu. Walid mau selesaikan paragraf pertama yang kita baca tadi. Sifat mukmin. Ya. Jadi kepentingan apa dengan sifat mukmin ini? Kepentingannya adalah supaya kita boleh membezakan. Nah, jangan sampai kita sendiri pun tidak tahu membezakan mana sifat mukmin, mana sifat munafik. Ya, padahal sifat munafik itu mungkin melekat saja pada diri kita. Ya, pagi munafik, petang munafik, malam munafik, pagi. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi SAW mengatakan bahawa yang Nabi bimbangi umatnya adalah pagi beriman, petang menjadi kafir. Atau pagi mereka beriman, petang menjadi kafir. Atau petang beriman, pagi menjadi kafir. Nah itu diantara kebimbangan baginda Nabi SAW. Dan ternyata kebimbangan baginda Nabi itu betul. Kan? Itu yang sedang terjadi sekarang. Pagi penuh dengan syirik. Petang mungkin dia beriman. Kan? Nah nanti petang mungkin dia beriman, pagi penuh dengan syirik, atau sebaliknya. Ataupun syirik terus, pagi, petang, siang, malam syirik terus kepada Allah SWT. Munafik terus kepada Allah SWT. Ya. Nah, sebagai orang yang belajar, ya, orang yang melihat sisi ilmu, nah betapa pentingnya kita boleh membezakan antara mukmin dengan munafik. Penting. Jadi katanya kita belajar sudah ya, kita bincang sudah kegemarannya adalah salat dan puasa, kita bincang sudah. Kegemaran orang mukmin, kesukaan orang mukmin. Sedangkan orang munafik kegemarannya makan, minum, tidur seperti binatang saja. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, ya kan?
serta meninggalkan ibadat dan solat. Nah, orang munafik gemar saja dia meninggalkan ibadat, gemar saja meninggalkan solat. Nah, ini sambungan kita. Dan lanjutnya, apalagi sifat orang mukmin. Lawannya adalah munafik. Orang mukmin sifatnya menyibukkan diri dengan sedekah dan memohon ampunan Allah. Nah, itu sifat orang mukmin. Mereka menyibukkan diri mau bersedekah dan memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti istighfar kan? Minta ampun kan? Nah, itu di antara sifatnya si mukmin. Sedekah itu satu hal, memohon keampunan Allah itu satu hal. Nah, lawannya, sedangkan orang munafik menyibukkan diri dengan ketamakan dan angan-angan. Nah, orang munafik bagaimana? Nah, orang munafik dia sibukkan diri dengan ketamakan. Berarti sibuk mencari, sibuk mencari yang dasarnya adalah ketamakan. Yang dasarnya adalah tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, itu dasarnya. Ya. Nah, karena dasarnya tidak merasa cukup dengan apa yang ada, nah mereka dipengaruhi oleh ketamakan. Ya. Nah, cari dan cari dan cari dan cari. Nah, sampai-sampai zalim, sampai-sampai menipu dan sebagainya, menindas dan sebagainya, dan sampai-sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, begitu keadaannya. Jadi orang munafik menyibukkan diri dengan ketamakan. Nah, kenapa mereka begitu sibuk dengan dunia mereka sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya? Nah, kerana ketamakan. Ya, yang kita belajar dalam dasar kita adalah berbimbang itu. Takut begitu, takut begini, bimbang begitu, bimbang begini. Nah, akhirnya mereka terjun dengan kesibukan, ya. Dan katanya, dan angan-angan. Penuh dengan angan-angan. Ini angan-angan begitu, angan-angan begini. Macam-macam angan-angan. Padahal angan-angan tetap angan-angan, gitu kan? Yang menetapkan, yang menjadikan, yang menyampaikan kepada segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang kau angan-angankan, yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan perkara itu berlaku dan terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang mukmin tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain, melainkan mengharap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mukmin, bahasa ringkasnya, sifat orang yang beriman tidak mengharap kepada makhluk, mengharap kepada Allah saja. Ya. Nah, dengan itu orang mukmin tidak mengharapkan apapun yang ada pada orang lain. Ya. Mereka mengharapkan pada Allah SWT. Mengharap bukan bermaksud kita tidak boleh bertanya, bukan bermaksud kita tidak boleh meminta pertolongan dan sebagainya, bukan bermaksud begitu. Mengharap itu adalah sifat rohaniah, betul? Ya. Nah, mengharap itu jika ditafsirkan maknanya adalah bergantung harap. Jadi bergantung harap itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya, ya. Adapun selepas bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kita boleh melakukan apa-apa saja terkait dengan makhluk. Paham enggak? Nah, begitu, Bang. Seperti orang mau berubat sakit. Ya. Bergantung harapnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berubat itu sebagai ikhtiar. Paham enggak? Nah, begitu bersifat keadaan. Nah, kalau bergantung harap itu kepada doktor, nah ketika itu kita syirik sudah. Paham enggak? Bergantung harap itu kepada ubat, nah kita syirik sudah. Hanya saja para ulama berbincang tentang apa yang menjadi adat. Gitu kan? Nah, selama mana percakapan itu adalah percakapan yang adat, perbuatan itu adalah perbuatan yang adat, perasaan itu adalah perasaan yang adat, maka itu tidak akan menyebabkan kita jadi syirik. Nah, itu pendapat para ulama. Paham gak? Nah, masalah kita sekarang, perbuatan pada adat, perkataan pada adat, perasaan pada adat, dalam keadaan yang jahil. Nah, itu permasalahan kita.
Nah, kejahilan itulah yang kemudiannya menyebabkan kita bergantung kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Orang mukmin tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain, mengharapkan apa yang ada, sebaliknya mengharapkan ya. Orang mukmin tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain, melainkan mengharap apa yang ada di tangan Allah. Nah, perkataan tangan ini syubhah ya, ayat perkataan syubhah. Ya. Tangan ai kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih menyelamatkan. Takut generasi akan datang dengar Allah bertangan, tangan Allah, nah mereka anggap tangan Allah macam kita, macam makhluk. Takutlah. Jadi kita aikan supaya terjemahan ini menjadi ma'ruf ya, bukan syubhah lagi. Tangan ai kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikatnya kan. Kita mau harap apa daripada makhluk? Ya. Makhluk pun lemah macam kita juga, gitu kan? Nah, kita harap kepada Allah SWT, bergantung harap kepada Allah. Nah, kemudian kita berikhtiar sesuai dengan sifat dan tabiat makhluk. Nah, kita sakit. Nah, kita harap Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita. Kemudian, nah, kita berikhtiar sesuai dengan sifat kita sebagai makhluk. Sedangkan orang munafik, nah sebaliknya orang munafik berharap kepada setiap orang. Nah, orang munafik itu dia berharap kepada setiap orang. Berarti kebergantungannya adalah dengan makhluk, benda, hal dan perkara. Tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka bergantung dengan makhluk dan mereka tidak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebahagian daripada kemunafikan. Orang mukmin mengutamakan agamanya. Nah, selanjutnya orang mukmin, orang beriman, itu sifatnya. Mengutamakan, mengaulakan. Nah, kadang-kadang istilah kitab muncul dengan mengaulakan. Melayu digabung dengan Arab. Kan? Nah, maknanya sama saja, mengutamakan agamanya. Nah, itu mukmin. Orang mukmin mengutamakan agamanya daripada hartanya. Nah, dalam arti kata yang lain, harta itu adalah bagian kecil saja dalam hati perasaan si mukmin. Ya, yang besar itu adalah agama. Ya, nah, ketika itu si mukmin akan menjaga agama sebaik mungkin bagi dirinya. Ya, si mukmin akan menjaga agama sebaik mungkin bagi dirinya. Nah, kalau bagi dirinya itu rohaniah dan jasmaniah, ya kan? Menjaga agama sebaik mungkin. Nah, daripada hartanya. Sedangkan, nah, kemudian munafik. Orang munafik mengutamakan hartanya daripada agamanya. Sebaliknya orang munafik sangat menjaga hartanya. Sangat mengutamakan hartanya daripada agamanya. Biar agama tergadai. Jangan hartanya tergadai. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, akhirnya, ya, mereka lebih kelam kabut, lebih sibuk dengan harta daripada agama. Nah, sampai-sampai agama memerintahkan begini, begitu, nah mereka mengabaikan saja. Nah, mereka sanggup bercanggah atas nama harta benda dunia. Faham tak? Nah, itu keadaan. Nah, itu sifat munafik. Allah. Nah, kita belajar sudah ya. Pada keadaan apapun, situasi apapun, ya, kita perlu berhubungan dengan agama. Nah, itu kita belajar sudah. Karena apa? Karena agama itu menjadi wasilah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengabaikan agama, nah, mengambil harta, menyibukkan diri kita dengan harta, nah, harta selamanya tidak boleh menjadi wasilah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekiranya kita tidak mengikut agama, melainkan harta itu dibawa mengikut agama. Nah, begitu. Terus, orang mukmin merasa tentram. Ya, orang mukmin merasa tentram kepada setiap orang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin merasa tentram. Tentram itu artinya aman. Ya.
Tentram boleh diterjemahkan dengan aman. Tentram ai aman, begitu. Orang mukmin merasa tentram ai aman kepada setiap orang. Nah, kepada setiap orang dia aman saja. Tidak takut dia, tidak bimbang dia, begitu kan? Nah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang mukmin bimbang, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik, nah, sebaliknya orang munafik takut kepada setiap orang. Orang munafik, mereka takut kepada setiap orang. Bahkan mereka sentiasa bersangka buruk kepada setiap orang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada Allah mereka langsung tidak rasa takut. Nah, itu di antara kemunafikan. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita tidak begini ya. Kita belajar untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bermula dengan acah-acah takut begitu kan. Bermula dengan acah-acah takut. Tapi daripada acah-acah takut itu mudah-mudahan betul-betul takut kepada Allah SWT. Takut dalam bahasa Arab bilang khauf. Kan? Bukan takwa. Takwa itu menyeluruh. Takwa itu holistik, menyeluruh. Faham kan? Kita bincang sudah itu. Takwa itu di dalamnya ada taubat, ada 9 sifat. Nah, itu takwa. Adapun takut satu daripada 9 sifat itu, betul? Nah, sekurang-kurangnya berdasarkan kepada pendekatan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita bincang sudah. Nah, takut itu mencetuskan yang lain. Ya. Allah, Masya Allah. Orang mukmin berbuat baik dan menangis. Nah, antara sifatnya lagi orang mukmin berbuat baik dan menangis. Berbuat baik, nah buat baik tapi menangis lagi. Kenapa? Nah, mengharapkan Allah menerimanya kebaikan-kebaikan itu. Ya kan? Nah, orang mukmin dia buat baik sesuai dengan sifat mukminnya dan mereka melakukan kebaikan itu, kebaikan ini. Ya. Mereka melaksanakan kebaikan itu, kebaikan ini. Si mukmin. Tetapi selepas mereka berbuat baik, berbuat kebaikan-kebaikan, mereka menangis. Menangis kenapa? Menangis mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan itu. Nah, ini sesuai dengan sifat perayu kan? Kalau kita belajar daripada maqamat, nah itu sifat perayu. Merayu supaya Allah menerimanya, menerima amalnya, menerima kebaikan yang dia buat. Gitu kan? Mengampunkan dosanya dan sebagainya. Sedangkan orang munafik, nah manakala orang munafik berbuat jahat, nah orang munafik sentiasa berbuat jahat saja, bercanggah gitu kan, dan tertawa seronok dalam apa ya, dalam kejahatan mereka. Nah, itu bersifat munafik. Jahat di situ artinya bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, jadi orang munafik bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, tetap saja mereka berseronok, happy go lucky. Syok saja. Kan? Orang mukmin walaupun mereka melakukan kebaikan-kebaikan, mereka masih menangis. Kata setengah dalam komentar, kata setengah ulama yang lain dalam komentar, itulah perangai salafus saleh. Perangai para salafus saleh. Dalam riwayat yang banyak mengatakan para salafus saleh itu menangis mereka, walaupun mereka dalam kebaikan semuanya. Sentiasa dalam kebaikan saja. Ya. Diriwayatkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah terlewat solat subuh. Ya, tertidur dia. Barangkali letih dan sebagainya, terlewat solat subuh. Dia menangis 40 hari. Ya. Dia menangis berapa hari? Mangkel 40 hari dia. Ya. Ada ulama yang merakamkan doanya, rayuannya kepada Allah. Ya. Panjang lebar rayuannya, tapi di antara rayuannya itu, ya Allah, apakah aku sudah tidak dirahmati? Nah, begitu. Apakah engkau telah memutuskan rahmatmu kepadaku? Ya, yang menyebabkan aku sampai solat subuh terlewat begitu. Panjang. Nah, kita termasuk walid, subuh selalu lewat saja.
Tidak ada menangis, bah. Allah. Kita tidak ada menangis. Kita tidak ada sedih. Kan? Kita tidak ada sedih dengan, nah bukan lewat, tidak terbangun salat pun kita tidak sedih, kan? Betul, bah. Allah, ya Allah. Ini ilmu untuk walid. Astaghfirullahaladzim. Allah. Bahkan kita yang ketawa-ketawa gitu kan, kita tidak solat subuh ini hari. Bangun-bangun kita ketawa, kita kan, bukan orang lain mah, kita. Allah, astagfirullahaladzim. Moga Allah ampunkan kita. Orang mukmin menyukai kesendirian dan pengasingan diri. Orang mukmin, orang beriman, sangat suka bersendiri. Ya, dalam istilah Arabnya, bersendiri itu dibilang khalwah. Ya, khalwah. Orang mukmin sangat suka suasana yang khalwah, suasana yang bersendirian. Supaya apa? Supaya dia boleh menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesukaan orang mukmin. Dan pengasingan diri, pengasingan ay uzlah. Nah, biasakan kita dengan istilah itu ya. Jadi si mukmin suka dengan kesendirian dan pengasingan diri. Nah, itu si mukmin. Ya. Jadi kalau bersendirian itu lebih baik padanya. Nah, begitu. Kan? Jadi dia sentiasa berusaha untuk menghubungkan diri dia dengan Allah SWT ketika bersendirian. Nah, kemudian dia suka dengan pengasingan, suka dengan uzlah. Ketika yang lain. Paham tak? Uzlah artinya melakukan perbaikan diri. Nah, ini termasuk tidak mencampuri orang ramai yang rusak dan sebagainya. Itu dipanggil uzlah. Ya. Nah, Mizi dia beruzlah sekarang. Kenapa? Dia tidak campur lagi dengan geng-geng main bola yang macam-macam itu. Main bola lah, main cepat takraw lah, itulah. Jadi dia tinggalkan semua itu. Nah, beruzlah sudah dia. Nah, siapa? Si Mizi. Kan? Nah, kalau dulu sibuk saja, petang main bola, petang main bola, petang main bola, petang main sepak takraw. Semua orang dia kenal di Bukit Selambau ini. John, G. Tokan, semua dia kenal. Kenapa? Nah, kerana dia bercampur dengan semua orang. Nyamun, tai apa, semua dia campur. Nah, sekarang dia uzlah sudah. Dia mengasingkan diri. Kalau dia tidak datang di pondok sini pun, di pondok sana pun dia zikir saja di dalam pondoknya. Nah, berzikir bersendirian itu bilang khalwah, kan? Nah, ketika mengasingkan diri ataupun meninggalkan sesuatu yang tidak menghubungkan dia dengan Allah, Nabi itu bilang uzlah. Faham tak? Nah. Ya, kita sewajarnya begitu kan? Sewajarnya begitu. Dalam ilmu kerohanian ini ada bahagian-bahagian yang disebutkan khalwah. Nah, dari bahagian khalwah itulah wujudnya suluk. Ya. Bukan masa kamu orang ya, tapi boleh cerita sebagai apa? Sebagai pengetahuan ya, sebagai pengetahuan. Nah, suluk itu antaranya adalah mengajar diri untuk bersendirian dan bersunyian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istilahnya suluk. Oke? Nah, jangan kita sangka buruk, Pak. Ajaran suluk begitu begini seperti mana orang sekarang yang mereka jahil tentang itu, nah mereka menghentam-hentam saja. Ya. Ajaran suluk memang ada di dalam disiplin kerohanian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya melatih kita untuk mengasingkan diri. Nah, karena ada orang yang tidak boleh sorang-sorang sama dia. Kalau dia ada suami, kalau perempuan ada suami, nah jika tidak ada suami tidak boleh duduk dia. Resah, gelisah saja. Takut suaminya menikah lagi lah, itulah, inilah. Dengan risau dia. Begitu begini.
Padahal kerisauan itu tidak, mungkin mereka faham risau suami itu berarti mengambil berat tentang suami. Nah, itu fahaman sesat, bah. Ya. Nah, oleh cakap saja kamu orang nanti menikah. Mizi menikah. Nah, risau saja Sienna. Tidak boleh sekejap-sekejap telefon si Mizi. Sekejap-sekejap telefon si Mizi. Abang di mana? Abang di mana? Nah, apa itu? Sebenarnya itu dia berbimbang. Tahu enggak? Nah, itu bukan sifat, itu bukan sifat mukmin. Tahu enggak? Nah, aku ajar lah, anak-anakku aku ajar semua itu. Jangan berperangai begitu, itu perangai munafik sebenarnya. Ya. Jadi alasannya apa? Alasannya karena sayang pada suami. Islam tidak mengajar begitu. Nah, Islam ajar ketika suamimu tidak ada, nah itu ruang-ruangmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Jangan risau suami menikah lagi. Karena menikah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? 3-4 perkara, 3 perkara. Ada satu hadis mengatakan 4 perkara. Lebih kuat tentang 3 perkara. Hadis yang kuat adalah tentang 3 perkara. Ditentukan oleh Allah SWT. Kau jangan buat apapun. Ya. Rezekimu, ajal mautmu, dan jodoh pertemuan. Ya kan? Oh, kamu merontak saja begitu, begini, begitu, begini. Nah, daripada dosa yang kecil menjadi dosa yang besar. Dan lebih besar ketika itu. Betul? Paham gak, Jul? Ini perlu diajarkan kepada istri-istri kamu orang nanti. Tahu gak? Mana? Hilang sudah. Orang mukmin menyukai kesendirian. Berarti khalwah. Nah, istilahnya kesendirian ay khalwah. Nah, sangat dia bagus. Dia ada ruang-ruang yang dia bersendirian. Nah, ruang-ruang itulah yang digunakan untuk berhubungan dengan Allah SWT. Dengan zikir kah? Dengan solat sunat kah? Dengan tilawatul Quran kah? Atau apa saja. Ya kan? Dan pengasingan diri dan uzlah. Nah, uzlah berarti perbaikan diri, ya. Kita membaikkan diri kita daripada keadaan-keadaan yang biasa kepada keadaan-keadaan yang mampu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana mungkin bah orang yang sedang main bola itu mampu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Mizi, betul kan? Nah, mana ada bah orang main bola dengar azan saja, berhenti kita solat, ambil wuduk ramai-ramai solat, ada gak? Tapi ada sudah sekarang. Bukan di Malaysia, bukan di negara-negara Islam, tapi di barat. Ya. Baru-baru ini di mana? Di Itali. Ya. Nah, seluruh majlis main bola itu, game itu, bola itu berhenti menghormati orang Islam, salat, berbuka puasa dan salat. Tahu tak? Nah, berhenti game itu, Pak. Nah, itu berlaku di negara kafir kan, di negara bukan Islam. Sedang negara Islam ini tidak tahu menghormati bahwa orang puasa kah, orang salat kah, apakah. Jadi mau bilang negara apa ini? Nah, kalau Walid tegas saja, ini negara kafir, Pak. Itu Walid, pribadi. Nah, kamu orang jangan. Nanti kamu orang masuk jail. Oke. Terus. Sedangkan orang munafik menyukai pergaulan dan keramaian. Nah, orang munafik ini sangat suka pergaulan, sosialisasi. Pak. Jadi dia mau saja ada orang begitu, ada orang begini, ada orang begitu, ada orang begini. Nah, sangat suka dia begitu. Ya. Termasuk orang lelaki pun sama saja, Pak. Tidak ada awet, tidak boleh hidup. Mesti mau ada awet, Pak. Sekurang-kurangnya 3. Astagfirullahaladzim. Kan? Buat apa semua itu? Sebab itu kamu orang yang dah ada boyfriend jangan percaya. Mesti yang namanya lelaki kalau dia tidak beriman ada kepadanya sifat-sifat nifak. Nah, dia mesti sekurang-kurangnya 3-4 awet, tahu tak? Nah, dengar itu. Jika dia tidak beriman, paham tak? Nah, Walid khitabkan ya, putuskan jika dia tidak beriman. Maksudnya apa? Nah, ada sifat nifak kepadanya dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Apalagi dia sentiasa bersangka buruk. Nah, sifat nifak itu mencetuskan kepelbagaian rasa, gitu kan? Nah, salah satunya adalah sangka buruk. Penuh dengan sangka buruk. Telepon tidak dapat saja, mula saja sudah. Kan? Marah dia. Kenapa? Ada jantan lain enggak, dia bilang.
Lelaki pun sama juga. Kenapa? Kau ada perempuan lain tak? Selain daripada aku, siapa lagi? Kan? Allah, Masya Allah. Nah, sedangkan orang munafik menyukai pergaulan. Bukan menyukai pergaulan saja, bahkan sampai kepada bebas. Nah, sangat suka mereka pergaulan-pergaulan yang bebas itu. Ya, pergaulan-pergaulan yang syok-syok itu. Begitu bahkan sangat suka mereka. Sedangkan orang mukmin membimbangi pergaulan begitu. Nah, itu bezanya. Tadi kita sebut sudah ya. Dan apa? Keramaian. Orang munafik sangat suka berkeramaian-keramaian. Ini yang kita kaitkan tadi. Kan? Keramaian, janji keramaian. Tidak kira apa halalkah, haramkah, bolehkah, tidak bolehkah, macam manakah. Nah, mereka sangat suka. Itu bezanya. Allahu Akbar. Kita pun suka juga keramaian kan? Nah, kita belajar sudah. Keramaian yang membawa kita kepada Allah. Nah, itu silakan. Itu kita belajar dari mana? Futhul Ghaib. Syarahan yang ke-6. Ya kan? Nah. Orang mukmin bercucuk tanam. Orang mukmin bercucuk tanam dan takut akan kerosakan. Ya, ini majaz ya. Ini majaz. Dalam balaghah, dalam ilmu balaghah, ya, perkataan ini membawa maksud orang mukmin suka buat kebaikan itu, kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikan ini. Ya, dalam kebaikan itu pun mereka takut, rasa mukmin ini akan takut akan kerosakan. Nah, takut apa yang dia buat itu dia bimbang membawa kepada kerosakan. Dalam arti kata yang lain, orang mukmin sangat berhati-hati. Ya kan? Nah, bagaimana orang munafik? Katanya, sedang orang munafik mencabut tanaman. Nah, itu majasnya. Orang munafik mencabut kebaikan. Dan mengharapkan tuaian. Tapi mengharapkan mencabut kebaikan. Contoh ya, mereka mencabut kebaikan. Mencabut apa yang namanya solat sebagai contoh. Tapi dia mengharapkan masuk syurga juga. Nah, itu contohnya. Paham kan? Ya. Mencabut kebaikan yang namanya zikir. Sampai-sampai mereka tidak peduli tentang zikir. Tapi dalam masa yang sama dia mengharapkan dia masuk syurga. Nah, itu contoh, dapat pahala dan sebagainya. Nah, itu majas kepada hal itu. Boleh paham kah? Jadi buat jahat harap baik. Mungkin begitu kah? Ya. Buat kejahatan, buat kemaksiatan, ya, tetapi mengharapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mukmin, yang si mukmin tadi, ya, mereka melakukan kebaikan. Dalam pada melakukan kebaikan itu, mereka tetap takut menjadi dosa. Paham tak? Nah, begitu bezanya. Allahu Akbar. Orang mukmin memerintah. Orang mukmin memerintah dan melarang berdasarkan agama serta melakukan perbaikan. Orang mukmin, nah mereka memerintah, nah boleh saja menyebut menyuruh, ya. Memerintah ai menyuruh. Ya. Orang mukmin memerintah ai menyuruh dan melarang berdasarkan agama, berdasarkan kepada bagaimana perintah agama. Nah, kalau agama menyuruh, silakan. Kalau agama melarang, nah kita tinggalkan, gitu kan? Nah, itu sifatnya mukmin. Serta melakukan perbaikan dalam masa yang sama, yang namanya si mukmin itu melakukan perbaikan, ya. Melakukan perbaikan artinya semakin lama semakin baik, semakin lama semakin elok, semakin lama semakin bagus. Nah, itu maksudnya, ya. Kalau dulu tidak salat, sekarang salat. Kalau dulu sampai tidak ada masa untuk berzikir, sekarang tahu sudah dia berzikir. Kalau dulu mau salawat Nabi untuk apa, bagaimana mau berhubungan dengan Nabi, dia tidak tahu. Sekarang tahu sudah. Dia bersalawat begitu, bersalawat begini. Berarti orang mukmin itu sentiasa semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin baik. Ya, bukan semakin hari semakin jahat. Nah, ada orang juga semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin jahat. Datang-datang sini bagus saja. Dengan serbannya, dengan waraknya,
dengan tasbih di tangannya, dengan mata bercelak lagi dia. Kan? Nah, tahun pertama. Di ujung tahun nampak sudah bunga-bunga jahatnya. Tahun kedua, nah, jahat lagi. Tahun ketiga, lagi jahat. Nah, itu apa? Bukan melakukan perbaikan. Dalam istilah Arabnya melakukan perbaikan dipanggil islah. Ya. Nah, islah itu dibincangkan oleh para ulama bagi setiap mukmin adalah wajib. Ya, mereka sepakat mengatakan wajib syar'i dan wajib akli. Islah itu. Jadi setiap orang perlu melakukan islah, perlu melakukan perbaikan pada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena hukumnya adalah wajib syar'i dan wajib akli. Nah, begitu. Jadi kalau implikasinya apa? Apa implikasinya kita melakukan perbaikan pada diri kita? Nah, implikasinya antara lain keluar kita daripada sifat munafik. Nah, itu. Jadi kita lakukan perbaikan Mizi ya, semasa ke semasa. Nah, jangan kita semakin menurun, tahukah? Karena agama ini dalam agama baik. Nah, itu kalau agama itu terlalu menyeluruh ya. Kalau kita sebutkan dari perspektif apa? Daripada perspektif kerohanian pun ya. Kerohanian. Nah, kita sepatutnya begini, Pak. Bermula di sini, nah sepatutnya begitu. Ini pandangannya, pandangan terhadap kerohanian dalam beragama. Ya, nah inilah yang dibilang maqamat. Ya, sisi lain kita baca begitu. Inilah yang bilang maqamat. Betul kan? Nah, jadi menaik kita, ya. Ini kita di sini, ini sini saja. Menaik kita satu tahap kepada satu tahap, pada satu tahap, pada satu tahap, pada satu tahap. Begitu, satu tahap. Kan? Seperti maqamat juga, naik dari satu tahap kepada satu tahap kepada satu tahap begitu. Naik lagi satu tahap. Gitu kan? Sepatutnya begitu. Panggil maqamat, menaik saja. Ini semakin lama semakin jatuh. Kan? Mizi datangnya di sini sudah. Sini sudah, Pak. Paling tinggi sudah. Tahun pertama jatuh di sini. Tahun pertama. Tahun kedua jatuh di sini. Tahun kedua. Nah, tahun ketiga belum habis lagi. Sampai sini sudah. Tinggal sikit saja lagi kebaikan-kebaikan. Nah, contoh. Paham nggak? Nah, tidak sepatutnya begitu. Ya, jelas ya? Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan Mizi jatuh di sini? Ya, karena dia mau bercinta, Pak. Gurunya si Mizi bilang, jangan, ini akan merosakkan akalmu, merosakkan hatimu, karena bukan masanya, kau budak-budak hingusan saja, punggung kau besar tempurung saja, kau mau gatal buat apa? Mizi tidak mau dengar, terus juga dia, nah akhirnya dia jatuh di sini. Nah, rohaninya kalau sampai di sini, rohaninya kosong sudah. Kalau sampai sini, rohaninya kosong. Nah, istilah kosong, paham nggak? Sikit lagi saja, Mizi, sikit lagi saja kau. Kalau kau sampai di sini, kosong itu benar-benar kosong. Nah, ketika itu, siapapun tidak boleh mengajarmu. Ya, orang yang rohani hanya kosong, ketika itu siapapun tidak boleh mengajarmu. Tidak akan terkesan kepadamu. Paham nggak? Ya? Kenapa? Karena yang mempengaruhimu ketika di sini adalah apa yang kau suka dan cintai. Paham nggak? Nah, kalau yang kau suka dan cintai itu dunia, maka ketika itu tidak ada siapapun boleh mengajarmu untuk meninggalkan dunia. Paham nggak? Nah, sebab itu jangan. Ya. Bukan masanya, bukan waktunya. Oke? Itu contoh saja, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Yang telah mati ada apa? Allah, ya Allah. Terus.
Sedang orang munafik katanya, sedang orang munafik memerintah dan melarang kerana mengharap kedudukan. Nah, orang munafik mereka memerintah ai menyuruh, dan melarang, sama ada menyuruh ataupun melarang kerana mengharap kedudukan. Mengharap dipuji-puji, mengharap dipuja-puja, mengharap dianggap hebat, mengharap dianggap genius, mengharap dia macam-macam harap kan. Nah itu. Nah, Walid melarang kamu orang, menyuruh kamu orang, melarang kamu orang. Walid tidak mengharap kedudukan. Kedudukan apa? Aku ayahmu kan. Nah, yang namanya ayah itu berkewajiban menyuruh dan melarang sesuai dengan agama, betul kan? Nah, begitu, Pak. Ini bukan mau cari kedudukan lagi, kedudukan apa? Memang kewajiban sudah. Nah, begitu kan? Jadi, kamu orang yang menjadi anak mau dengarkah, tidak mau dengarkah? Kalau mau dengar, nah bagus. Tidak mau dengar, kurotan. Ya, nah begitu. Jelas gak? Bukan mengharap kedudukan. Kedudukan apa? Kamu orang mau tidak ada duit, mau kasih aku kah? Aku yang kena kasih duit kamu orang. Nah, kedudukan apa yang aku mau dari kamu orang? Misalnya, ya, contoh. Oke. Dan, nah munafik, ya, ini munafik punya sifat munafik ini, sebaliknya. Dan membuat kerosakan, Masya Allah. Ya, mengharap kedudukan itu satu hal, membuat kerosakan. Ya. Nah, kalau Walid berada di posisi ini, mudah-mudahan Allah menerima, Allah mengampunkan, Allah memberi petunjuk. Nah, malam-malam kita karaoke saja. Kan? Ini malam kita karaoke lagu K-pop, misalnya kan. Mesti kita ramai kan, yang mau belajar di sini kan, mesti ramai. Siang belajar itu, belajar ini, belajar. Malam baca kitab, acah-acah mengaji begitu, acah-acah baik mengaji begitu. Nah, lepas mengaji kita di ujung sana, kita buka karaoke. Nah, oleh terasa yang datang sini sikit saja. Yang datang di sana banyak, ramai kan. Nah, itu kerosakan. Itu termasuk kemunafikan. Ya. Kemunafikan itu mereka mencetuskan, mereka cenderung dan mencetuskan kerosakan. Dan kerosakan yang dimaksudkan itu di sini adalah kerosakan dalam hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, memelihara kita daripada terlibat dengan pembuat, pencetus dan pembuat kerosakan. Kenapa? Kerana baginda Nabi SAW bersabda, apa? Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Itu kan? Itu Buya, punya hadis. Man dalla, sesiapa yang menunjukkan, ilal khair ka 'alal khair. Saya ingat. Man dalla, katakan ala. Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada baik, maka seperti dia juga membuat baik. Maksud hadis ini, kalau orang kita tunjukkan kepada kebaikan, nanti orang buat baik kerana mengikut tunjuk kita, nah kita yang menunjukkan itu mendapat kebaikan, mendapat pahala, mendapat kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, itu maksud. Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Nah, begitu juga sebaliknya, Pak. Sesiapa yang menunjukkan kepada kejahatan, kepada maksiat, nah nanti orang ikut kita, nah kita mendapatnya, mendapat dosanya. Paham enggak? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tunjukkan begini, nah orang pun buat, nah malam-malam karaoke di sini, malam-malam karaoke, daripada seorang datang ramai. Nah, Walid kalau buat begitu, nah siapapun yang datang, Walid mati sudah. Nah, orang yang datang untuk berkaraoke, bermaksiat itu semua, nah Walid dapatlah habuannya di dalam kubur sana sebelum bangkit di depan Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak? Nah, man dalla 'alal khair, 'alal ya. Nah, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Nah, hadis ini ambil ingatan. Nanti kita cari rawinya. Ya, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi.
man dalla. Man dalla alal ya. Man dalla alal khairi ri ada ya tak ada kan? Kafa ailihi, man dalla alal khairi kafailihi. Sesiapa yang menunjukkan, sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kafailihi, seperti dia yang melakukan kebaikan. Nah, jadi tafsir hadis ya, tafsir hadis. Nah, sesiapa yang mengajak, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, nah kemudian orang lain mengikut melakukan kebaikan itu, nah kita seperti orang yang melakukan kebaikan juga, walaupun kita mati sudah, pejam mata sudah, meninggal sudah. Begitu lah. Itu rawi lain. Itu rawi lain. Apa rawinya yang tu? Ada rawi tak? Abu Hurairah. Itu rawi yang lain. Yang Abu Hurairah ni apa matannya? Man dalla alal khair falahu minhu ajrihi falahu mislu ajrihi. Jadi hadis itu kalau boleh kita ingat. Ambil sekurang-kurangnya ingat yang pendek ini. Ini pendek saja. Ya. Man dalla alal khair kafa'ilih, ini yang paling pendek. Hadis yang seumpama ada perawi yang berbeza, sanad yang berbeza, tetapi ini yang paling pendek. Sekurang-kurangnya jadi motivasi kepada kita mau buat baik. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Gitu kan misi kan? Nah, macam ini, macam kita tunjuk tadi. Ya. Nah, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, tadi kosong sekiranya kita di sini. Nah, jatuh sampai di sini kita kosong. Nah, sebaliknya kalau kita naik, dan naik, dan naik. Nah, di sini apa? Di sinilah dipanggil rahmah. Ya. Rahmah ini apa? Itu yang kita belajar. Allah melayan kita. Pendekatan Allah melayan kita. Nah, berarti sepatutnya kita begini. Atau dalam konteks maqamatnya kita semakin naik, bukan semakin jatuh ya. Nah, dalam konteks maqamat itu lebih bagus untuk kita faham. Nah, sekiranya kita jatuh, berarti kita jatuh mungkin ke asfal. Nah, itu sangat memudaratkan, sangat berbahaya. Okey. Nah, di situ. Kemudian musannif melanjutkan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih kepada ayat, bukan ayat muhkamat ya, ayat tazkirah. Tentang apa? Ancaman-ancaman sekiranya kita bersifat dengan sifat munafik. Ya. Allah, Masya Allah. Nah, tadi boleh sebut surah At-Taubah 67 68, An-Nisa 140, An-Nisa 145. Nah, ini semua ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ambillah pengajaran, ambillah peringatan supaya kita mampu membebaskan diri kita daripada belenggu kemunafikan. Ya. Kemudian musannif mendatangkan istilah munafik itu secara etimologi. Nah, etimologi katanya cabang ilmu linguistik, cabang ilmu bahasa. Ya, karena ilmu bahasa itu kalau orang belajar kuliah lughah misalnya, ya. Nah, dia akan belajar banyak cabang. Nah, kalau kami di pondok tidak ada istilah linguistik. Di pondok ada istilah bahasa Arab, gitu kan? Belajar bahasa Arab. Nah, sistem pondoknya kita akan belajar nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, ma'ani. Nah, itu terkait dengan ilmu lughah, terkait dengan ilmu bahasa. Nah, istilah linguistik itu datang di mana? Nah, istilah linguistik itu sekitar balaghah itu tadi. Faham tak? Nah, sebab itu kami orang yang belajar balaghah, kami tahu macam mana datangnya istilah-istilah itu. Sekurang-kurangnya. Faham tak? Okey, jadi itu penting kepada kita. Nah, penting dari sudut istilahnya. Katanya istilah munafik diambil daripada perkataan nafiqa al-yarbu', ya, yang maknanya sarang tikus, makna asalnya.
Itu disebut etimologi, makna asalnya. Ada yang mengatakan bahwa sarang tikus mempunyai 2 lubang. Nah, ini penceritaan terhadap sarang tikus. Ya, sarang tikus ini ada 2 lubang. Betul. Kalau kita jumpa di mana-mana pun sarang tikus, bagi satu tikus dia mesti ada 2 lubang. Ya. Yang satu disebut nafi'a, lubang yang pertama disebut nafi'a, dan yang lain disebut qasi'a. Itu terkait dengan tikus ya. Ini kajian apa? Ini kajian bahasa. Okey. Tikus itu akan menampakkan diri pada lubang yang satu dan keluar dari lubang yang lain. Nah, itu menjadi tabiat tikus kan? Kepala keluar di sini, tapi dia lari nanti lubang yang lain. Nah, itu. Oleh kerana itu, orang munafik disebut munafik. Kenapa? Karena ia menampakkan diri sebagai muslim. Nah, itu orang munafik ya. Menampakkan diri sebagai muslim. Dia mungkin berserban, dia mungkin berjubah, dia mungkin ya seperti orang Islam yang lain. Dia mungkin hadir sembahyang Jumaat, dia mungkin hadir begitu begini dan sebagainya, ya. Tetapi keluar dari Islam menuju kekufuran. Ada yang lain mengatakan tetapi perlahan-lahan mereka keluar daripada Islam dan menuju kekufuran. Nah, itu sisi pandang sisi pandang objek munafik. Yang kita bimbangi, diri kita, ya. Semakin lama kita semakin keluar daripada Islam menuju kekufuran. Nah, itu yang kita bimbangi. Jelas ya? Nah, sebab itu kita belajar tadi, sepatutnya kita menaik. Berarti semakin lama semakin bagus ya, yang kita namakan hubungan, itu bahasa kerohanian ya. Yang kita namakan hubungan, semakin lama semakin bagus hubungan kita dengan Allah. Semakin lama semakin bagus perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Sepatutnya. Nah, lawannya tadi yang kita bimbangi adalah semakin lama semakin keluar, semakin lama semakin jatuh, semakin lama semakin jatuh. Nah, sampai di sini betul bah orang munafik. Ya. Kalau di sini mungkin sifat-sifat saja, sifat-sifat ketika menurun itu kan. Sifat-sifat saja, sifat-sifat munafik saja. Nah, sampai di sini khitab sudah. Ya, Allah mengatakan kamu adalah orang munafik. Nah, misalnya. Paham kah? Oke, terus yang lain-lain itu semuanya seperti yang disebutkan tadi ya. Musannif kita mendatangkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik. Nah, itu berdasarkan dalil Al-Quran. Nah, muka surat 56 paragraf kedua itu adalah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu hadis. Jadi literal juga, maudhu'i juga itu. Wali tidak perlu huraikan lagi sudah. Dalam hadis disebutkan perumpamaan orang munafik adalah seperti kambing dan sebagainya. Nah, itu hadis yang telah dimaudhu'ikan. Ya, pahamannya telah dimaudhu'kan. Nah, kemudian ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik ya, dalam surah Al-Hijr ayat 44. Nah, nanti baca Al-Quran, cari surah Al-Hijr, baca ya, supaya kita lazim dengan tazkirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai Allah, Masya Allah, takut kita dengar tentang ancaman neraka ya terhadap orang munafik itu. Nah, kemudian kita didatangkan dengan hadis juga, hadis Jibril. Nah, ini lagi menakutkan ya, ketika Nabi SAW bertanya, ketika Nabi SAW bertanya kepada Jibril tentang neraka, tentang azabnya. Nah, jadi panjang lebar itu baca sudah tadi. Sanadnya berlaku sudah ya. Nah, tinggal fahamannya pun jelas sudah. Allahu Akbar. Nah, kemudian musannif mendatangkan kepada kita maksud surah Maryam. Musannif mendatangkan ayat Al-Quran ya. Kalau dalam kitab, dalam teks asalnya, nah sememangnya musannif mendatangkan ayat Al-Quran. Tetapi dalam teks ini terjemahan ini mereka memendekkan. Nah, mereka tidak mendatangkan ayat Al-Quran. Mereka mendatangkan maksud saja. Nah, surah Maryam ayat 71. Nah, ini juga peringatan, ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sampai-sampai mendengar surah Maryam ini, baginda Nabi SAW sangat cemas tentang umat, baginda menangis terseduh-seduh. Baginda Nabi SAW ketika turunnya ayat itu menangis. Ya, bimbang umatnya. Nah, itu kecintaan Nabi kepada umat. Ya, nah umat ini bukan saja tidak takut dengan ancaman Allah SWT,
Nah, dengan Nabi pun buat tidak irau saja, buat tidak heran saja. Masya Allah. Nah, itu terus. Nah, yang lain-lain, betapa orang tua ini apa? Ini keadaan di orang-orang di neraka, di hari akhirat kelak. Keadaan orang-orang di akhirat kelak. Ya, betapa banyak orang tua di neraka yang berseru, oh masa tuaku. Nah, kenapa mereka berseru, oh masa tuaku? Nah, mereka merasakan kerugian. Ya. Nah, bilang masa tuanya rugi, masa mudanya rugi, sampai ke tua rugi, oh masa tuaku. Betapa banyak anak muda di neraka itu yang berseru, oh masa mudaku. Nah, berapa banyak anak muda ketika di neraka itu berseru, oh masa mudaku, rosak begitu saja, sibuk dengan bercinta, ya, itu ini dan sebagainya, kejap iana, kejap iati. Nah, contoh saja, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun telah mati. Kan? Betapa banyak perempuan di neraka itu yang berseru, bahkan perempuan pun ada juga, Allah, di neraka berseru, oh betapa tercelanya diriku. Nah, menyesal semuanya. Ya, semuanya dalam keadaan menyesal. Menyesal dan melihat kepada tercelanya diri ketika hidup di dunia. Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang begini, orang-orang seperti ini nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda mengoyak kedua tabirnya. Nah, ini mungkin kamu orang ada pertanyaan, ya. Nah, boleh jawab terus saja. Baginda Nabi mengoyak kedua tabirnya. Apa maksud mengoyak kedua tabir? Nah, baginda Nabi melihat apa yang sebenarnya terjadi ini. Nampaklah wajah dan tubuh mereka yang sudah menghitam. Nah, lalu diperlihatkan kepada Nabi keadaan orang yang berada di dalam neraka, di dalam azab Allah SWT. Ya, tulang punggung mereka remuk. Yang tua tidak berwibawa, yang tua sangat-sangat lemah di dalamnya. Yang muda tidak punya rasa kasih sayang. Ya, berarti apa? Berarti itu yang kita baca hadis, ada yang menikam diri sendiri, mengoyak daging sendiri. Nah, itu. Kan? Dan yang perempuan tidak berpakaian, manakala yang perempuan berbogel-bogel saja di dalam neraka. Nah, itu kenapa ada hadis yang datang ya tentang ini, karena di dunia mereka bertabarruj. Ah, itu ya kan? Allah melarang bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Nah, karena mereka di dunia bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah, nah di hari akhirat Allah menelanjangkan mereka. Allah, na'udzubillah min dzalik. Kan? Jadi berhati-hati, belajar tentang tabarruj ya. Ya Allah, nah ini doa, aminkan ya. Ya Allah, ini doa mursyid kita, mursyid kitab kita, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini doanya terakhir. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka dan dari setiap perbuatan yang mendekatkan kami kepada neraka. Amin ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang benar dengan rahmat-Mu. Duhai yang maha mulia, duhai yang maha pengampun. Ya Allah, tutuplah aurat kami. Tutuplah aurat aib kami. Aurat aib. Nah, sesungguhnya kita banyak aib ya. Aib adalah aurat rohaniah. Ya. Aurat adalah aurat jasmaniah. Ya, aib juga termasuk aurat, tapi sifatnya rohaniah. Ya, manakala aurat adalah aurat jasmaniah. Jelas kah? Nah, jadi kau tidak boleh pakai seluar pendek yang mana lutut kau terlihat kepala lutut kau berjalan saja. Terlihat paha-paha kau yang ada peta-peta itu misalnya. Jangan. Ya. Aurat seorang lelaki, nah perlu difahami aurat sebagai aurat seorang lelaki. Nah, demikian juga perempuan perlu memahami aurat seorang perempuan. Nanti kamu orang akan belajar ya, fiqh aurat. Nah, orang lelaki tidak ada fiqh auratnya kerana dia umum saja. Tapi orang perempuan perlu belajar fiqh aurat. Nanti mau kasih anak kamu orang, ya, ada anak perempuan, bagaimana auratnya? Nah, perlu tahu bah itu. Ya, dapat suami bilang, "Ayo, kenapa mau tutup-tutup? Tidak cantiklah anak kita." Nah, kau yang menjadi ibu macam mana? Cukup kau seorang saja bah, macam hantu kom-kom. Anakku jangan, dia bilang. Nah, kau mau cakap apa? Ya, ketika itu kau perlu melontarkan ilmu yang namanya fiqh aurat. Faham tak? Belajar sampai situ.
Yang mau belajar bah, yang tidak mau belajar mau pulang itu pulang saja kan. Tidak ada masalah. Okey. Duhai yang maha mulia, duhai yang maha pengampun. Ya Allah, tutuplah aurat kami, aib kami. Hilangkan kecemasan kami, kecemasan kebimbangan kami. Dan hilangkan kecemasan kebimbangan kami terhadap dunia. Nah, begitu lebih mudah. Ya, dalam teks Arabnya menyebut begitu. Nah, kita bimbang-bimbang dunia saja. Takut suami kahwin lain lah. Takut begitulah, takut beginilah, macam-macam bimbang. Nah, itu ya Allah kurangkanlah, cabutlah kebimbangan itu dari kami. Supaya apa? Supaya kita boleh berbimbang tentang urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama saja orang lelaki, ya. Jadi jangan berbimbanglah, biarlah nanti ku mati kau menikah lain. Menikah apa? Pedulikan, kan? Kita mati sudah, dia mau menikah lain kah? Suka hati dia, kan? Nah, kau bimbang apa? Cabutkan itu semua supaya kita boleh berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kurangkan ketergelinciran kami, ya. Ya Allah, kurangkan ataupun hapuskan ketergelinciran kami. Nah, ketergelinciran itu apa ya? Istilah lain apa? Terbabas, bolehkah? Ya, terbabas. Nah, kadang-kadang kita terbabas saja. Dengan mudah-mudahan Allah membantu kita, melepaskan kita daripada terbabas itu. Ya. Janganlah engkau nampakkan aib kami di hadapanmu. Mohon daripada Allah sekarang, Pak. Karena aib kita banyak sudah. Dosa kemarin dulu, dosa tahun dulu, dosa tahun itu, tahun ini, kan? Masa mengaji di Maktab Mamun, jumpa awek sana, jumpa awek sini. Nah, itu contoh saja, Pak. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun telah mati, Pak. Kan? Nah, tidakkah aib itu semuanya? Allah Maha tahu, bah. Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jumpa Jaitun Simpang 3, anak Pamiun itu, berdating-dating sampai jam 2 pagi. Jumpa si Jenab tepi Bagang. Jenab datang sampai Bagang. Kan? Nah, semuanya itu aib kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala bentangkan. Nah, Walid, bah. Ini Walid kamu orang ya, tengok dia punya aibnya begitu, begini. Masya Allah, malu baku. Itu jam mau sorok muka di mana? Ya kan? Nah, mudah-mudahan Allah melindungi, ya. Melindungi aib-aib di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Duhai yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Selawat dan salam buat junjungan kami Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, habis sudah kita, mudah-mudahan kita mendapat pelajaran yang baik bagi membantu kita memahami taubat, ya, memahami ilmu tentang taubat itu, ya. Dan sedar ya, dengan penuh kesedaran, rupanya musuh kepada taubat adalah munafik saja, ya, adalah sifat-sifat kemunafikan saja. Nah, justru jangan ada kepada kita kemunafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka, ya. Munafik itu lebih jahat daripada kafir. Nah, teksnya ada di mana? Teksnya ada di muka surat 55. Di bawah ayat surah An-Nisa ayat 140. Nah, itu teksnya. Ya. Mereka mati dalam kekufuran dan kemunafikan. Kata musannif, didahulukan penjemputan orang munafik. Kenapa diceritakan tentang munafik lebih dahulu daripada orang kafir? Nah, kerana mereka lebih jahat daripada orang kafir. Ini bukan teks ini, ya. Al-Quran pun begitu, kan? Nah, Al-Quran pun mendahulukan tentang orang munafik, betul. Buka saja surah Baqarah ayat berapa? Terus munafik saja dulu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Nah, itu tentang munafik. Ya kan? Ayat berapa belas saja. Nah, Allah menceritakan munafik terus. Nah, jadi di sini menggambarkan bahwa munafik ini lebih jahat daripada orang kafir. Nah, orang kafir itu kejahatannya kerana kekafirannya. Tetapi orang munafik itu kejahatannya kerana berselindung terhadap kafir dan berselindung terhadap muslim. Paham tak? Nah, kerana itu dikatakan kejahatannya lebih jahat daripada orang kafir. Ya. Dan Allah menjadikan tempat kembali mereka, orang munafik, semua adalah neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Nah, justru itu
Jangan ambil perangai musuh Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan di dalam diri kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala. Nah, kita masih lagi di penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Walid sempat melihat di dalam kitab merujuk di dalam kitab Syajaratul Ma'arif oleh Imam Abdus Salam, Imam Izzuddin Abdus Salam. Imam Izzuddin terlibat membincangkan tentang ayat ini. Nah, beliau merumuskan bahawa ayat ini adalah ayat untuk ayat yang muhkamat juga katanya. Termasuk ayat muhkamat. Nah, kemarin ketika kita membincangkan ayat ini kita sebut tazkirah saja kan. Nah, ayat ini katanya termasuk ayat muhkamat dari sudut menghukumkan kita berpegang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhkamatnya dari sudut menghukumkan kita beriman, menghukumkan kita untuk beriman. Nah, kalau beriman itu hubungan saja kan. Nah, kita pakai konsep tasawufnya. Konsep tasawuf itu lebih mudah. Ayat muhkamat, ayat ini termasuk ayat muhkamat yang menghukumkan kita supaya ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada perhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nah, sisi lain Imam Abdul Salam mengatakan ayat ini terkait dengan ayat menerima baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Nah, apabila kita mengatakan ayat menerima baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, nah itu kita belajar dalam ilmu usuluddin kan? Kita belajar dasar usuluddin. Nah, apa dasar usuluddin? Kau masih ingat kami sih? Menerima Nabi dengan sempurna. Yang siapa yang ingat dasarnya? Dasar kepada agama itu adalah menerima Nabi Muhammad SAW dengan penerimaan yang sempurna. Nah, teksnya apa? Matannya apa? Walid mendupa sudah. Apa? Ha? Kau sebut kuat sikit, kau jangan jadi perempuan, bah. Yang mau jadi alim ni seorang pun aku tidak mau jadi perempuan. Yang lelaki jangan cuba-cuba jadi perempuan. Aku sipak, aku terajang dari sini sampai ke Sabah sana. Okey. Apa? Kuat sikit, bah. Tasdiqun. Nah, aku mau tulis, bah. Ini penting ini. Semua orang perlu ingat matan ini. Bukan wajib syar'i ya, tapi wajib akli. Ya. Pada menggambarkan tanggungjawab kita menerima Nabi SAW itu. Kerana apa? Kerana agama pada dasarnya bermula dengan Nabi. Nah, itu. Ya. Nah, kau tidak menerima Nabi secara sempurna, walaupun kau terima Al-Quran secara sempurna, nah hakikatnya tidak sempurna. Okey? Nah, tasdiqun nabiyina, okey. Nabiyina, okey. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli kan? Fi kulli ma alima muji'ahu bihi minad din. Betul? Muji'ahu bihi minad din bid-darurah. Ya. Bid-darurah. Nah, bid-darurati. Okey. Nah, aku bariskan supaya kamu orang mudah baca. Tapi perlu ingat ya, ini perlu dihafal. Tasdiqun. Iya di sini. Ya, iya.
tasdiqun nabiyyina Muhammad Nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini sad lam ya sallallahu alaihi wasallam ya. Fi kulli ma alima muji ahu bihi. Itu salah sudah. Muji ahu bihi. Muji ahu. Itu bihi. Begitu Pak. Muji ahu bihi minaddini bid darurati. Betulkah? Siapa yang hafal? Nah, ini terkait dengan istilah ini, matan ini dijadikan matan dasar, antara matan dasar dalam ilmu usuluddin. Berdalilkan dengan ayat ini. Paham enggak? Berdalilkan dengan ayat ini, keluarlah matan ini. Sebab itu kalau orang dulu pondok-pondok dulu menghafal matan Zubat namanya. Dengan matan Alfiyah namanya. Alfiyah itu nahwu kan? Ini antaranya. Tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi minaddin bid-darurah. Maknanya apa Mizi? Kasih kuat Pak, jangan jadi perempuan. Aku tidak mau Pak, anak muridku yang lelaki tiba-tiba jadi perempuan. Aku sipak dari sini sampai ke keke tanah. Terus kau cari penyakit Pak Mizi, ikut tumbuk dahi kau bengkak nanti. Ayam bertelur ikut dia punya buntutnya, kau bertelur di dahi. Itulah sebabnya kau. Apa nabi? Apa nabi? Kau merepet ya. Yang ku tidak ajar pun kau cakap-cakap saja. Mana ku ajar begitu Pak? Adakah ku ajar begitu? Ku ajar begitu kan tahu. Mizi cakap Pak. Nanti dia bilang Walid kata. Aku kata yang betul, dia kata yang salah. Ajar sudah Kalina. Kau jangan bilang ku tidak ajar ya, ku rotan kau dari sini sampai ke Sabah sana. Kalau ajar kenapa kau tidak ingat? Walid ajar sudah mimi ini. Betul. Kalau kau mau selamat kau bilang tidak apa? Walid tidak ajar lagi nih. Kau bilang apa? Kerana dalam kepala Walid ku tahu bah, bila ku ajar itu hari apa, ku ajar itu jam berapa, ku ajar itu. Sofia, kau pernah dengar Sofia? Pernah dengar ini? Walid mengatakan mungkin saja kau tidak pernah dengar karena kau terlewat kan? Farizati pernah dengar nih? Berani kau mengatakan tidak? Berani kau mengatakan tidak? Berani? Tidak berani? Kalau begitu kau belajar tidak? Ada kau belajar ini? Pernah dengar ini? Pernah? Kenapa kau tidak ingat? Kau tidak ingat ini, kau jangan menikah Pak. Nanti cucu-cucuku semua jadi tidak betul. Buka Fathur Rahman Pak. Ada dalam Fathur Rahman kan? Jangan bilang tidak ada Pak. Itu yang kadang-kadang aku marah kamu orang ini. Yang dah belajar dah lupa. Yang dah belajar tidak ingat. Tidak?
Sudah? Betul tidak? Seingatku ketika aku mengajar Fathur Rahman itu, aku kasih tahu sudah. Kita bercakap-cakap tentang tasdik itu. Asas-usul. Ada dalam asas-usul. Nah, Walid lebih kuat mengatakan Walid ketika mengajar Fathur Rahman ini. Nah, jika ada dalam asas-usul, bagus lah. Nah, masa tidak ada, lewat sudah. Ambil maknanya. Tasdik lah. Yang kita pun sebut tasdik lah. Yang kemudian istilah datang kemudian adalah tasdik. Ya kan? Tasdik kerjanya hati. Sifatnya adalah mengikat, menambat, menyimpul. Ya kan? Nah, kemudian disebut simpulan hati, ikatan hati, ya kan? Tambatan hati. Nah, itu istilah-istilah yang datang kemudian. Istilah selepas kefahaman, ya kan? Nah, tasdiqun itu nabiyina kepada nabi. Nabiyina kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tasdiqun. Nah, perkataannya kita sebut tasdik saja. Maknanya adalah tambatan, ikatan. Tasdiqun Nabi Muhammad sallam fi kulli ma'alima muji'ahu bihi. Ada perkataan tertinggal sebenarnya. Adakah? Tidak kan? Nah, tidak apa. Tasdik itu sendiri memberi gambaran hati sudah. Ya. Tasdik artinya tambatan, ikatan, simpulan yang teguh di dalam hati kita terhadap Nabi. Ya. Nabiyina ay terhadap Nabi kita. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi pada kulli segala ma barang alima yang diketahui. Alima yang diketahui. Muji'ahu bihi datang dengannya. Yang diketahui datang dengannya, yakni datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam minaddin daripada agama bid-darurah dengan darurah. Nah, itu terjemahannya literal. Tulis dulu terjemahannya literal. Tasdik, simpulan, tambatan, ikatan hati yang teguh terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma pada segala barang yang diketahui, datang Nabi dengannya. Muji'ahu bihi, datang Nabi dengannya. Berarti yang dibawa Nabi. Itu maudhu'inya. Datang Nabi dengannya minaddin daripada perkara agama bid-darurah, walaupun secara darurah. Nah, mulai hari ini ya, kita khitabkan hari ini apa tarikhnya? Berapa hari bulan hari ini? 16. Nah, 16 hari bulannya, Walid mau tidak ada orang yang tidak ingat usuli ini. Okey, mesti ingat ini. Sebab terlepas ini panjang lagi kita akan bincang, khususnya terkait usuluddin. Nah, baca Mizi, maknanya tadi. Nah, pastikan betul ya Mizi. Nanti kau sesat di tengah jalan. Bukan salahku lagi, Pak. Nah, kalau kau mengatakan Allah, Walid yang menyebabkan ku sesat. Ya Allah, kau masukkan dia dalam neraka, Pak. Menipu saja. Nah, baca Sofia. Apa maknanya tadi kau dhabit? Ya, bid-darurah itu kan, daripada fi kulli ma alima, pada segala barang yang diketahui datang Nabi dengannya, ya, datang Nabi dengannya, bihi dengannya, minaddin daripada agama, bid-darurah, ya. Nah, jadi perkataan ini adalah perkataan i'tiqad. Jadi Walid cantumkan ya, ayat ini mewakili, ayat ini kalau bukan secara tasawufnya pun mewakili usuluddin.
ya, dalil yang mewakili dalil dalam usuluddin dan mewakili dalil dalam fiqh, merujuk kepada perbuatan Nabi SAW itu sebagai perbuatan yang mengandungi hukum. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Itu kan? Nah, Nabi tidak melakukan, kenapa? Kerana haram. Nabi melakukannya seperti wajib. Begitu, faham tak? Nah, terkait ayat ini dan lebih-lebih lagi terkait dengan disiplin ilmu tasawuf, ya. Kerana bagaimanapun kerohanianmu tidak boleh lari daripada kerohanian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah? Di mana tu? Dalam Asasul Usul. Nah, Walid lupa, sudah tua kan? Nah, kerana tua jadi Walid pun lupa. Rupanya Walid mengajar di dalam Asasul Usul. Pelajaran berapa? Yang tak tersusun. Ya, Asasul Usul yang belum tersusun. Ya, berarti secara pencerahan kan itu kan? Nah, pencerahan. Jadi siapa yang ada nota Asasul Usul yang kita tidak susun ketika pencerahan, nah mesti berjumpa. Nah, itu pencerahan. Nah, dalam pencerahan itu kemudian kita susun. Kita namakan Asasul Usul. Nah, tetap Asasul Usul itu memerlukan pencerahan. Sama saja keadaannya itu. Okey. Terus sikit. Jangan sampai tidak ada anjakan paradigma. Nah, kemudian kita baca sudah maksud ayatnya. Jadi di sana, nah, ada perkataan yang Walid sebut sudah sebelumnya dan kemudian muncul di sini, kan? Hukum tasrif dan taslim. Ya. Hukum tasrif dan taslim. Boleh baca makna ayat ini dulu ya. Ayat tersebut menjelaskan tentang iman yang sebenar. Ini berdasarkan Ibnu Athaillah. Tidak sempurna iman seseorang itu kecuali dia redha dan suka terhadap sesuatu hukuman Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Dan juga redha dan suka terhadap apa yang dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas dirinya. Sama ada perkataannya atau perbuatan anggota atau mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, ya, suka dan duka, yang mana kesemuanya itu ia redha. Semuanya itu yang kita sebutkan tadi ia redha. Apa yang dihukumkan oleh Allah Taala dan Rasulnya, termasuk apa yang disuruh oleh syarak, Nah, di sini disimpulkan syarak itu ada dua hukum. Satu disebut tasrif, nah satu lagi disebut taslim. Ya, ini istilah. Nah, Walid sebut sebelum ini Walid sebut sudah apa? Dua hukum itu. Walid sebut tentang dua hukum. Taklif syarak satu lagi tak sebut, lupa. Nah, sekarang kita sebut. Ya. Yang dikatakan taklif syarak itu adalah tasrif. Yang dimaksudkan dengan tasrif adalah taklif syarak yang sifatnya wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Nah, itu disebut tasrif. Ya. Dan sifatnya adalah jasmaniah. Maksudnya membabitkan jasmaniah kita. Tasrif. Nah, adapun makna tasrif itu adalah hubungan. Adalah perhubungan. Ya. Makna tasrif itu adalah perhubungan antara kita dengan agama dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhubungan. Nah, istilah kita perhubungan berarti ada fakta, ada perkara yang perlu dilakukan. Ya. Nah, sifatnya tadi sebut sudah jasmania. Nah, namanya salat, namanya zakat, namanya puasa Ramadan, ya kan? Namanya hukum jual beli dan sebagainya. Nah, itu terkait itu. Yaitu tasrif. Dan lagi satu disebut taslim.
Nah, taslim ini sifatnya rohaniyah. Ya. Sifatnya rohaniyah. Apakah ada hukum yang sifatnya rohaniyah? Kenapa tidak ada? Contoh, alastu bi rabbikum. Allah bertanya kepada roh di alam roh itu kan, rohaniyah. Tidakkah aku ini Tuhanmu? Qalu, berkata sekalian roh, bala, bahkan kaulah Tuhan kami. Nah, itu sifatnya taslim. Karena perkataan taslim itu merujuk kepada makna menyerah diri. Ya. Tasrif, kalau tadi tasrif sifatnya jasmania, ya. Metodnya adalah perhubungan. Nah, begitu mudah difahami. Manakala taslim sifatnya adalah rohaniyah, metodnya hubungan. Jelas ya? Nah. Jadi metode rohaniyah, bukan, sifat rohaniyah, metode hubungan, dia tidak terkait dengan taklif. Dia tidak terkait dengan wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Dia tidak terkait begitu. Lalu hukum taslim ini terkait dengan apa? Boleh atau tidak. Itu kan sifatnya begitu, Pak. Benar, hak atau batil. Nah, begitu sifat hukum taslim. Ya, nah, Walid mudahkan kamu orang dalam mengaji ini. Walid mudahkan kamu orang. Kamu orang tidak memudahkan Walid. Suruh hafal pun tidak hafal. Itu aku marah tu. Nah, bila Walid marah, kamu orang boikot Walid. Baca Yasin, doa Walid mati cepat. Adakah? Nah, tidak arti apa. Mana tahu kamu orang baca Yasin, minta Walid bagi cepat. Kamu orang menyokong anjung. Ya kan? Nah, taslim tadi ya. Taslim. Hukum taslim disebut. Istilahnya hukum taslim. Nah, Walid sebut dalam bentuk fakta ya. Sifatnya rohaniyah. Sifat, ini kita sebut sifat ya. Supaya kita senang paham. Metodnya hubungan. Metodnya hubungan ya. Ini metod. Kita tulis metod senang. Kemudian makna taslim itu yang ketiga, makna taslim itu adalah menyerah diri kan? Menyerah diri. Nah, jadi konsepnya adalah bagaimana kita menyerahkan rohaniyah kita kepada Allah SWT. Nah, sebab itu Al-Quran datang dengan dalil wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Makna tawakal secara tunggal adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, itu konsepnya. Kita belajar semua ini sudah pada dasarnya. Nah, sekarang kita mencambahkan supaya menjadi pengetahuan kita yang lebih luas. Okey? Nah, itu disebut hukum taslim. Nah, taslim ini tidak melibatkan wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Karena yang wajib, sunat, makruh, haram, mubah itu perlu berjalan seperti gitu. Betul kan? Nah, taslim ini dia membabitkan rohaniyah kita. Berarti membabitkan rasa dan perasaan kita, betul? Ya. Nah, rasa dan perasaan kita itu hukumnya sebagian ulama bilang ada dua, tapi Walid cenderung mengatakan tiga. Yang pertamanya adalah hak batil. Hak atau batil. Nah, itu hukum perasaan kita. Ya. Yang keduanya para ulama mengatakan boleh atau tidak. Ya. Nah, yang ketiga ini. Ya. Yang ketiga ini para ulama menyebut istilahnya apa ya? Siap. Allah redha atau tidak. Itu bahasa mudahnya ya. Jadi Walid tidak ingat istilah Arabnya. Nah, Walid sebut dulu. Redha atau tidak redha. Nah, itu konsep ya. Nanti kita bahas panjang. Konsep bagi memahami hukum taslim. Nah, jadi seolah-olah dalam rohaniyah kita, perkara yang kita mau lakukan itu, perkara yang itu adalah batil. Misalnya kan. Nah, bagaimana rohaniyahmu menerima batil?
Nah, kalau rohaniahmu senang, sangat syok, sangat suka dengan hak batil ini, nah berarti ada cacat di rohaniahmu. Seolah-olahnya begitu, faham tak? Nah, okey. Nah, yang ini, yang boleh tidak boleh ni pencerahannya antara lainnya beradab dengan Allah dan agama atau tidak beradab dengan Allah dan agama. Ini pencerahannya, tapi Walid sebut dulu teksnya, ya, supaya kita ada di dalam pikiran. Nah, itu disebutkan hukum taslim. Nah, sekarang konsep syara, ya, konsep syara ada yang meliputi hubungan dan ada yang meliputi perhubungan. Nah, yang meliputi hubungan, nah ini dasarnya. Hak atau batil, boleh atau tidak boleh, redha atau tidak redha. Ya, itu dasarnya. Adapun yang syarak yang terkait dengan hukum tasrif, ya, meliputi jasmaniah kita, nah dia tertakluk kepada wajib, sunat, makruh, haram, mubah, seperti mana biasa. Lazim hubungan itu dipakai di dalam fiqh, gitu kan. Nah, istilah ilmunya adalah fiqh, ya, terkait dengan Islam. Nah, manakala usuluddin dengan tasawuf, nah mengguna pakai dasar ini. Nah, sebab itu menerima Nabi SAW secara sempurna ini, walaupun secara darurah, menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena hal jasmaniah. Nah, kita melihat Nabi SAW juga kan. Nah, lebih-lebih lagi dalam hal rohaniah. Faham tak? Nanti pencerahannya, ini Walid terjemah sudah tadi, pencerahan kamu orang boleh rujuk di dalam kamu orang punya asasul usul. Nah, yang tidak tahu, yang tidak dapat itu, minta dengan rantau tunjuk tadi ada, Pak. Okey. Alhamdulillah, kita sekurang-kurangnya malam ini kita berkenalan dengan dua istilah, ya, berdasarkan kepada ayat ini dan berdasarkan kepada hukum menerima baginda Nabi SAW secara sempurna. Nah, bila menerima Nabi SAW secara sempurna, keluarlah daripada sana dua hukum yang kita sebutkan tadi, hukum tasrif dan hukum taslim. Nah, mau rujuk ke mana hukum tasrif dan hukum taslim ini? Rujuklah kepada bagaimana baginda Nabi SAW mengajar kita agama. Ya, rujuk di sana. Nabi SAW mengajar kita agama melalui 4 metod, gitu kan? Metod syariat, metod tariqat, hakikat dan ma'rifat. Nah, itu metodnya. Jadi dirujukkan Nabi mengajar kita, nah ada metod syariat. Nah, yang syariat itu umum, terikat dengan wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Dua perkara itu. Syariat dengan tarikat, nah itu terikat dengan hukum tasrif. Manakala hakikat dengan ma'rifat itu terikat dengan hukum taslim. Nah, we go. Kita akan jauh berkembang ini. Ya, bermula pada malam ini, nah kita akan jauh berkembang. Peringkatnya adalah peringkat master. Pengajiannya peringkat master. Nah, aku tidak kira degree kah, master kah, kamu orang kena belajar sampai boleh, sampai tahu. Okey, kemudian kata musannif wallahu alam. Besok kita sambung oleh sebab itu. Wallahu alam. Okey, ada soalan kah? Wah, kita lajak 15 minit sudah lebih. Nah, kalau faham kaedah-kaedah Walid ini, kaedah-kaedah ini, nah kamu orang pergi buat master. Masuk universiti buat master terus. Kalau mau belajar macam itu, cari duit sikit, pergi buat degree, masuk periksa, daftar masuk periksa di mana-mana. Nah, kena bayar bah, duit kena ada, kena bayar pengajian daripada awal sampai 4 tahun pengajian, kena bayar. Nah, lepas itu bayar untuk peperiksaan. Nah, masuk periksa, lulus periksa, nah degree sudah. Belajar tidak sampai setahun, bukan setahun, belajar tidak sampai 6 bulan. Itu Walid masih ada visa untuk menandatangani dokumen itu, tahu kah?
Nah, pulang sini buat master. Susahkah? Tapi kena ada duit. Tidak ada duit, kau jangan cakap. Mau duit macam mana ulit, coba kelapa sawit. Menurut getah kah? Kan? Nah, belajar dengan universiti, sistem itu perlu duit semuanya kan. Degree berapa pinjaman PTPTN? 50,000 lebih kan? Apa? 50 lebih, kau tahu kah? Oh, itu PTPTN. Itu belajar kan universiti kan. Wali tidak minat lah, saja kusyong-syong saja pergi cari itu, pergi cari ini, pergi cari itu, pergi cari ini. Dapat pengalaman, dapat ilmu, oh begini belajarnya. Tidak sampai ke mana, ini belajarnya tidak sampai ke mana. Jadi wali tahu saja. Nah, kalau kamu orang fokus betul-betul ini yang kita belajar ini, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.